Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuri Maulid Firdaus Aliyah dari kelas D4 Teknik Telekomunikasi B dengan NRP 22256000046. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem tracker barang berdasarkan prinsip elektromagnetik. Tracker sendiri merupakan sistem yang dapat melacak lokasi suatu barang tertentu dengan beberapa metode. Salah satunya adalah melalui GPS. Tracker dengan media GPS ini bekerja dengan cara memasukkan nomor resi yang berisi kode unik yang diberikan oleh jasa ekspedisi. GPS adalah sebuah sistem navigasi yang berguna untuk menentukan posisi benda pada koordinat bumi. Pada cara kerja perangkat GPS memanfaatkan teori elektromagnetik, yaitu setiap satelit GPS secara terus-menerus memancarkan sinyal radio yang berisi informasi tentang waktu dan GPS lokasi mempunyai dua modul, Sinyal yaitu ini modul ditransmisikan dalam GPS bentuk gelombang dan modul elektromagnetik GSM. dan dapat mencapai Keduanya perangkat memiliki GPS fungsi dan peran masing-masing. Modul GPS bertugas menerima sinyal dari satelit dan modul GSM bertugas mengirimkan data ke server melalui koneksi internet. Berikut ini adalah simulasi cara kerja perangkat GPS tracker. Modul GPS akan terus-menerus menangkap sinyal dari satelit. Di sisi lain, modul GPS juga mencatat setiap kejadian. Data GPS terbagi menjadi dua jenis, yaitu data event dan data interval. Data event adalah data urgent yang saat itu akan langsung dikirim ke server. Data tersebut meliputi waktu perubahan logik pada input dan output overspeed, akselerasi, dan deselerasi, serta masih banyak lagi. Data interval adalah data rutin yang dikirim ke server sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Data interval juga mencatat status input, output, speed berdasarkan fitur dari masing-masing perangkat. Ketika terjadi event atau data interval telah terpenuhi, maka secara otomatis modul GSM akan menghubungi provider melalui menara BTS untuk mengaktifkan koneksi internet. Ketika koneksi internet tersambung, maka semua data yang tersimpan dalam memori internal akan dikirim ke server. Setelah semua data terkirim, modul GSM akan memutus koneksi internet dan akan mengaktifkan koneksi internet lagi ketika terjadi event atau data interval telah terpenuhi. Ini akan dilakukan secara otomatis berulang-ulang. Hal ini yang menjadikan perangkat GPS tidak boros di pemakaian data karena internet hanya terhubung pada kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, server akan mengolah data-data tersebut berdasarkan nomor seri perangkat, lalu menampilkan data tersebut dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses melalui komputer, laptop, dan handphone. Data-data tersebut sudah dibagi berdasarkan kebutuhan. Berikut ini adalah contoh data perangkat GPS tracker yang telah datanya sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah contoh histori perjalanan dalam bentuk Google Maps. Dan ini contoh laporan perjalanan kendaraan dalam bentuk tabel. Ini contoh perpindahan kendaraan dalam bentuk tabel. Dan yang ini contoh data parkir kendaraan dalam bentuk tabel. Semakin banyak fitur perangkat GPS-nya, maka data yang ditampilkan akan juga semakin lengkap. Pada video tersebut menampilkan GPS tracker custom yang dibangun menggunakan beberapa komponen elektronik. Berikut ini penjelasan mengenai komponen-komponen utama yang terlihat dalam video tersebut. Pertama, ESP32, yaitu papan berwarna hitam dengan chip perak besar di bagian bawah adalah ESP32.
yang berfungsi untuk memproses data dan mengirimkannya ke internet atau aplikasi ponsel. 2. SIM 800L, modul kecil berwarna merah. Komponen ini berfungsi untuk memasukkan kartu SIM agar alat tersebut bisa mengirimkan data lokasi melalui jaringan seluler saat tidak ada WiFi. 3. Modul GPS, yaitu papan biru di bagian atas adalah modul GPS yang berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit guna mendapatkan data lokasi presisi. 4. Antena GPS. Di bagian belakang terlihat sebuah kotak keramik berwarna coklat muda. Itu adalah antena GPS yang berfungsi menangkap sinyal dari satelit. 5. Papan prototype. Semua komponen disatukan di atas papan hijau berlubang dan dihubungkan secara manual menggunakan kabel-kabel di bagian bawahnya. Gambar tersebut menampilkan berbagai contoh unit GPS tracker yang umum beredar di pasaran. Setiap model memiliki karakteristik dan fungsi yang sedikit berbeda, tergantung kebutuhan penggunanya. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing model. 1. GPS Mini A8. Karakteristiknya yaitu memiliki ukuran yang sangat kecil dan biasanya dilengkapi dengan logo Android. Kegunaannya lebih banyak digunakan untuk penyadapan suara atau pelacakan posisi sederhana via SMS. Karena ukurannya yang sangat ringkas, alat ini mudah disembunyikan di tas atau kendaraan. Kekurangan dari model ini adalah akurasi GPS-nya seringkali kurang presisi dibandingkan model lain karena keterbatasan antena. 2. GT02. Karakteristiknya yaitu berbentuk ramping dan memiliki slot kartu SIM yang mudah diakses. Kegunaannya digunakan untuk kendaraan bermotor atau bermobil. Fitur utamanya yaitu melacak posisi secara real time melalui platform web atau aplikasi. 3. TK110. Karakteristiknya yaitu bentuknya mirip dengan GT02, namun biasanya memiliki build quality yang sedikit beda. Kegunaannya difungsikan sebagai pelacak standar untuk kendaraan. 4. GT06N. Karakteristiknya adalah salah satu model paling populer dan lengkap untuk keamanan kendaraan. Dilengkapi dengan banyak kabel wiring dan komponen tambahan seperti relay. Fitur unggulan yaitu cut off engine, bisa mematikan mesin kendaraan dari jarak jauh via SMS atau aplikasi, yaitu dengan alat SOS button, tombol darurat untuk pengemudi, dan mic untuk mendengarkan percakapan di dalam kabin kendaraan. 5. TK915. Karakteristik berbeda dengan yang lain, ini adalah tipe GPS portable. Ukurannya lebih besar karena memiliki kapasitas baterai yang sangat besar. Kegunaan tidak memerlukan kabel instalasi ke aki, cukup ditempelkan pada bagian besi kendaraan. Fitur utama, sangat cocok untuk memantau aset atau kontainer ketika memiliki magnet yang sangat kuat.